Oke, semoga acara malam hari ini berjalan dengan lancar. Oke, untuk memulai acara malam hari ini, sebaiknya kita membaca bacaan basmalah terlebih dahulu. Semoga dengan membaca bacaan basmalah kita dapat menjalankan live webinar kali ini dengan lancar. Untuk memulainya, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya mungkin teman-teman juga menunggu-menunggu nih acara yang akan dibawakan oleh Mas Gilang Aryo tentang gimana sih cara menulis caption dan gimana sih teknik copywriting yang benar agar jualan kita itu dapat dilirik sama pembeli dan dapat menghipnotis ya pembeli-pembeli untuk membeli produk kita gitu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kepada Mas Gilang Aryo, saya persilahkan. Terima kasih Pak atas kesempatan. Oke, langsung saya mulai aja ya. Jadi di webinar malam ini tentang gimana sih cara kita harus membuat copywriting atau caption yang menarik sehingga dapat menarik pembaca, menarik calon customer sehingga mereka mau membeli barang-barang yang kita jual. Nah, sebenarnya bagian dari semua tulisan itu sebenarnya memiliki bagian-bagiannya. Secara umum kalau bagian dari tulisan itu ada 3 biasanya, ada pembuka, isi, penutup. Nah, di copywriting ini juga ada 3. Secara umum ada 3 bagian. Sebenarnya sama sih bagian-bagiannya, cuma beda nama aja. Kalau di copywriting, nama bagian-bagiannya itu ada headline, content, dan call to action. Ya. Headline ini seperti judul, sementara konten itu isinya, dan call to action itu penutupnya. Nah, biasanya copywriting yang bagus itu harus memiliki headline yang menonjol, yang menohok. Soalnya kalau headline yang biasa-biasa aja, pembaca, calon customer, calon konsumen itu pasti males untuk baca keseluruhan caption yang kita buat. Jadi kita emang harus buat menulis headline yang kuat. Pembeli mau membaca dan kita bisa menjual produk kita. Oke, langsung aja kita mulai ke headline ya. Nah, sebenarnya headline itu jenis-jenisnya ada banyak. Jenisnya banyak ya, tujuannya satu, supaya pembaca mau membaca keseluruhan caption yang sedang kita buat. Yang pertama itu ada yang namanya benefit headline. Jadi di headline, di judul tulisan copywriting yang kita buat itu kita menyebutkan keuntungan dari membeli produk di kita. Contohnya nih, benefit headline dari sisi keuntungan ekonomis. Diskon gede 50%, beli 1 dapat 2. Nah, sebenarnya kan itu kan sama. Diskon gede 50% sama beli 1 dapat 2 itu kan sama-sama diskon 50%. Nah, kita langsung paparin keuntungan kalau beli di produk kita. Nah, selain ekonomi, itu juga ada dari sisi keuntungan psikologis. Nah, kalau yang sisi ini, yang dari psikologis ini biasanya lebih ke buat artikel sih, tapi bisa juga buat jualan. Contohnya, strategi rahasia dongkrak penjualan dengan FB marketing. Nah, ini kan sekilas mirip judul artikel, tapi bisa juga buat kita jualan. Ya mungkin ini jualnya lebih ke jualan jasa, misalnya kayak webinar, atau mungkin kita menjual ebook. Lalu yang kedua, ada yang namanya news headline. Dan ini isinya itu informasi, sesuai dengan namanya news, berita. Jadi ini lebih sering, ini seperti kita membuat artikel berita. Nah, ini cocok untuk dipakai saat launching produk baru, event, seminar, dan sebagainya. Contoh-contohnya seperti yang sudah tertulis di sini, mega seminar pertama dan terakhir di tahun 2016. Di awal tahun 2016. Nah, dengan kalimat-kalimat seperti ini, jadi ini kalimatnya nggak biasa aja, kayak
misal seminar bla 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 di awal tahun 2016, tapi di situ disisipi kata terdahsyat sehingga pembaca itu tertarik dengan seminar ini, dengan seminar yang diadakan. Kenapa kok bisa disebut terdahsyat? Pastikan pembaca penasaran sehingga mau untuk membaca lebih lanjut. Yang kedua ada selective headline. Kalau headline ini biasanya digunakan oleh brand-brand yang sudah besar ya. Jadi biasanya brand-brand yang sudah punya nama itu menggunakan selective headline. Contohnya khusus member Alfamart, khusus pelanggan setia Telkomsel, seperti itu. Karena memang yang disasar memang para penggunanya, bukan orang yang belum pernah sama sekali membeli produk yang bersangkutan. Lalu selanjutnya ada yang namanya curiosity headline. Jadi headline ini digunakan untuk membuat orang lain penasaran dengan penawaran, seperti namanya curiosity. Nah, curiosity headline ini ada dua jenis. Yang pertama berbentuk pernyataan, yang kedua berbentuk pertanyaan. Yang pernyataan itu kalimat berita. Sangat kecil yang merugikan pengusaha hingga 5 miliar per tahun. Nah, bandingkan dengan yang di pertanyaan, bagaimana cara cepat dan mudah bebas dari jeratan riba. Sebenarnya antara pernyataan dan pertanyaan ini cuma bentuknya aja sih, jadi nggak beda jauh karena isinya sama-sama untuk membuat orang penasaran. Lalu ada yang namanya gimmick headline. Kenapa disebut gimmick? Karena headline jenis ini cenderung menggunakan permainan kata dan kalimat. Jadi kata-kata yang kita gunakan itu dipermainkan lah, kayak kita bikin pantun kan biasanya berima. Nah, di gimmick ini rata-rata juga pakai rima di akhir kata. Contohnya aja modal gratis hasil bombastis. Nah, itu kan kita bisa tahu kalau ada rima di situ, ada gratis dan bombastis. Dan yang saya perhatikan, orang-orang di Indonesia itu sangat suka dengan yang kalimat-kalimat yang memiliki rima. Karena kalimat yang memiliki rima ini biasanya gampang banget nyantol di kepala, gampang banget diingat. Tapi selain dengan penggunaan bunyi, gimmick headline ini juga ada yang menggunakan isinya nggak pakai penggunaan bunyi, tapi untuk memberikan efek keterkejutan. Contohnya ini, saya shock berat. Kalau ada seorang yang menulis artikel atau menulis caption seperti itu, pasti saya sebagai baca langsung penasaran. Kenapa kok shock? Kenapa kok bisa shock berat? Apa yang menyebabkan dia bisa shock berat? Nah, seperti itu. Nah, lalu ada yang namanya question headline. Sesuai namanya, question ini adalah headline yang menggunakan kalimat tanya. Kenapa kalimat tanya itu disarankan untuk menjadi headline? Karena dengan kalimat tanya, secara sadar maupun tak sadar, biasanya pembaca itu ikut menjawab pertanyaan itu dalam hati. Nah, headline ini berfungsi untuk membangun awareness dan kedekatan dengan pembaca. Contohnya, sudahkah Anda bersedia hari ini? Sudah cek Tokopedia belum? Jadi secara mungkin secara nggak sadar kita langsung menjawab, kita langsung keingat, ya hari ini aku belum buka Tokopedia sama sekali, hari ini aku belum buka Shopee sama sekali. Lalu setelah itu kita mungkin langsung malah membuka Tokopedia, membuka Shopee, jadi seperti itu. Lalu ada yang namanya command headline. Command ini sesuai namanya, jadi headline-nya ini berbentuk kalimat perintah. Tujuannya sendiri untuk mengajak orang untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Contohnya adalah stop rokok sekarang juga. Yuk gabung ke bisnis tanpa modal. Yuk segera join di kami. Nah, seperti itu. Itu contoh command. Jadi command headline sama question headline itu dinamakan berdasarkan bentuk kalimatnya. Ini ada typo ya, bukan command headline tapi comment headline. Lalu ada yang namanya claim headline. Sesuai namanya claim, kita mengklaim, kita mengaku secara sepihak kalau produk kita ini adalah produk yang paling bagus,
paling murah, paling berkualitas, seperti itu. Jadi kita menempatkan seolah-olah produk kita ini produk terbaik. Contohnya ini bisa teman-teman baca buku paling laris sepanjang masa, makanan paling enak di dunia. Nah itu kan sebenarnya cuma klaim kan, kita nggak bisa mengukur itu secara pasti. Oh iya, buku makanan yang kita buat itu makanan paling enak di dunia. Ada parameter pasti untuk mengukur itu. Tapi dengan kita membuat klaim seperti itu, orang-orang pun juga akan penasaran. Emang benar ya makanan ini makanan yang paling enak di dunia? Kok bisa? Nah jadi orang-orang penasaran. Mungkin awalnya mereka malah mungkin meremehkan, kok berani banget dia bilang kalau makanannya itu yang terbaik. Nah secara nggak sadar mereka malah malah mau mencoba produk yang kita buat, mencoba makanan yang kita buat seperti itu. Lalu ada UNI headline. Headline ini menggunakan kata saya dan Anda atau kamu. Jadi menggunakan kata ganti pertama dan kata ganti kedua. Jadi dengan UNI headline ini seolah-olah kita langsung berbicara empat mata dengan pembaca. Biasanya UNI headline ini digunakan oleh orang yang punya otoritas, punya kekuasaan, punya nama untuk membangun kedekatan dengan pembaca. Nah, contohnya yang pertama, saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana membuat toko online semudah buka tutup botol. Berarti orang yang saya di sini itu dia orang yang sudah ahli dalam membuat toko online. Toko online itu gampang, nggak susah. Lalu selanjutnya ada teaser headline. Ini berfungsi untuk menantang pembaca untuk membuktikan kemampuan mereka, seolah-olah terkesan seperti meremehkan kemampuan membaca. Nah, jadi sesuai yang terus itu kita seolah-olah meremehkan pembaca. Buktikan kemampuan Anda di sini. Anda kuat nggak? Misal ya, Anda kuat nggak ngangkat 20 liter, seperti itu. Memang tak akan sanggup menggantikan itu semua. Nah, dengan teaser headline ini, pembacanya akan merasa tertantang. Nah, setelah pembaca merasa tertantang, mereka ingin membuktikan kalau apa yang kita istilahnya remehkan itu salah. Jadi kita memancing perasaan, memancing apa yang tidak senang, mungkin ya ketidaksenangan dalam tanda petik pembaca untuk. Terakhir ini ada namanya merek headline. Merek headline ini bentuknya bukan kalimat, kata atau frasa. Jadi namanya merek headline yang jadi alternatif ya cuma nama merek aja. Tapi ini nggak boleh sembarangan bisnis menggunakan merek headline karena biasanya menggunakan bisnis yang brand-brand yang sudah besar namanya. Contohnya Nokia, Samsung, Jarum Super. Jadi juga teman-teman kalau mau tahu tentang contoh penggunaan merek headline ini di iklan rokok. Karena kan iklan rokok itu nggak boleh nampilin rokoknya kan, nggak boleh nampilin orang perokok, nggak boleh nampilin batu rokok, nggak boleh nampilin bungkus rokok. Jadi mereka biasanya cuman di TV itu iklan malam-malam kalau rokok itu ya video mungkin tentang petualangan tentang apa, terus cuman ada mereknya doang. Nah itu contohnya. Karena orang-orang tahu, oh misal nih Jarum Super, Gula Garam itu jenis rokok, mereka sudah tahu, jadi cukup dengan mereknya saja, seperti itu. Nah, lalu tadi headline sudah selesai, sekarang kita masuk konten, ke isi. Jadi di copywriting ini yang paling panjang bagiannya biasanya ada isinya, kontennya. Nah di bagian isi dari caption dan copywriting itu ada formula namanya AICA. Itu sebuah singkatan. Yang pertama itu attention, interest, desire, conviction, dan action. Nah, yang dimaksud dengan attention, jadi di kalimat pertama itu tugas Anda mendapatkan perhatian membaca sejak awal. Jadi kita kita tonjok lah istilahnya, tonjok membaca di bagian di kalimat pembuka, di kalimat pertama setelah slide. Caranya
Anda bisa memberikan sebuah fakta yang lengkap, data yang mengagetkan, atau kalimat pertanyaan. Kalau saya biasanya lebih sering menggunakan itu yang kalimat pertanyaan. Lalu yang kedua itu interest. Interest itu untuk membuat baca tertarik. Lalu ada desire. Desire itu membuat pembaca merasa butuh dan ingin mendapatkan solusi yang kita tawarkan. Setelah kita membuat mereka tertarik dengan tawaran kita, lalu tugas kita selanjutnya di kalimat selanjutnya itu membuat merasa pembaca itu enggak hanya sekedar tertarik, tapi mereka merasa kalau produk yang kita tawarkan ini solusi dari mungkin kebutuhan mereka, kesulitan mereka, seperti itu. Lalu selanjutnya ada namanya conviction. Nah, kita tegaskan kembali, kita yakinkan kembali bahwa apa yang kita sampaikan itu benar, sampai mereka benar-benar yakin, sampai membaca, sampai calon pembeli itu benar-benar yakin dengan produk yang kita tawarkan, sehingga mereka mau membeli produk kita. Yang terakhir adalah action. Nah, Anda harus memastikan mereka benar-benar melakukan apa yang Anda minta. Langsung aja kita ke contohnya ya. Nah, ini salah satu contoh caption yang saya buat. Nah, yang di kalimat yang di ini pertama ini judulnya, ini headline-nya. Kamu para pekerja yang ingin jago jualan online. Sebagai judul. Lalu yang saya warnai ini adalah kontennya. 1, 2, 3, 4, ada 4 bagian di sini. Ini attention, ini interest, ini desire, ini conviction. Nah, sebenarnya gimana ya? Pola dari copywriting ini sebenarnya nggak paten, nggak saklek. Jadi bisa kita modifikasi. Contohnya yang ini, attention. Sebenarnya kita bisa menarik attention pembaca ini dari judul, dari headline. Tapi bagi saya headline itu nggak menarik perhatian pembaca dengan headline saja itu belum cukup, kurang. Makanya saya biasanya kalimat pertama ini merupakan juga merupakan kalimat untuk menarik perhatian pembaca. Nah, contohnya ini, punya penghasilan tambahan tapi nggak tahu caranya. Jangan bosan sama kerjaan sekarang tapi nggak berani resign karena masih butuh uang. Nah, dengan saya membuat kalimat seperti ini saya berharap pembaca itu tertarik dengan apa yang akan saya utarakan selanjutnya. Tertarik membaca caption yang saya buat sampai di akhir ini. Lalu di paragraf kedua ini saya bangun interest membaca. Kelas ini merupakan kelas terbaik dan paling ramah untuk pekerja yang pernah ada. Kamu akan diajari caranya jualan dari nol. Siapa sih yang nggak tertarik diajari caranya jualan online dari nol? Pasti banyak orang yang tertarik. Nah, ini bagian yang disebut dengan interest, untuk membangkitkan ketertarikan membaca. Lalu saja ada yang namanya desire. Saya di sini saya jabarkan keuntungan, benefit yang didapatkan dari produk yang saya jual. Di sini saya menjual kelas pelatihan, jadi saya jabarkan keunggulan dari pelatihan yang kami berikan. Contohnya ini, paket kelas selama 1 bulan, kelas malam 2 kali pertemuan dalam 1 minggu, terus ini langsung diajari oleh mentor yang expert di bidangnya. Nggak punya produk yang mau dijual, tenang, kami sediakan. Bebas konsultasi di grup batas. Nah, di sini ini untuk membangun keinginan pembaca. Jadi mereka nggak cuma tertarik mendapatkan setelah kita paparkan benefit-benefitnya, pembaca itu akan terbangun rasa inginnya. Setelah itu conviction, itu meyakinkan membaca, meyakinkan kalau apa saja yang baru saya sampaikan di sebelumnya, kalimat-kalimat sebelumnya ini benar. Gimana? Enak kan? Selain gajian kamu bisa dapat penghasilan tambahan. Nah, seperti itu. Yang terakhir ini termasuk CTA,
call to action. Ya, ini yang bagian action. Jadi dengan harapan pembaca itu melakukan apa yang saya harapkan. Kalimat seperti ini. Jadi tunggu apa lagi? Bergabunglah bersama kami di kelas bekerja sekarang juga. Hubungi bla 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 bla. Nah, kalau teman-teman menulis caption misal di Facebook, di WA, itu kalau teman-teman nulis nomornya apa ya, nomor WA bisnisnya itu langsung diberi seperti ini, wa.me/628 bla 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 sekian 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 seperti itu. Jadi baca itu nggak harus ribet nyimpan kontak dulu, mau copy paste terus pergi ke kotak disimpan seperti itu. Soalnya kalau kayak gini wa.me/628 sekian 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 ini kalau diklik nanti langsung masuk ke WhatsApp, langsung bisa kirim pesan. Jadi nggak ribet, memudahkan pembaca, memudahkan calon pembeli untuk menanyakan informasi kayak atau mungkin malah langsung mau beli kayak. Jadi hindari menulis nomor doang, harus dikasih wa.me/. Lalu yang bagian terakhir ada yang namanya call to action. Call to action ini ya di formulah copywriting yang bagian terakhir, yang A terakhir, call to action. Kalimat call to action itu singkat, padat, jelas seperti ini, bertele-tele. Karena kalau bertele-tele biasanya pembaca akan bingung, males. Di sini, jadi bawa lagi, buktikan sendiri. Nah, seperti itu. Kalau yang contohnya ini tadi, ini call to action-nya tadi hubungi dari kalimat jadi tunggu apa lagi sampai hubungi wa.me/bla bla 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 seperti itu. Nah, biasanya kalau membuat copywriting, membuat caption itu kan nggak cuma sekedar tulisan doang kan, biasanya ada gambarnya. Nah, di sini ada call to action buat gambar, buat poster, buat flyer yang teman-teman bikin, yang teman-teman share. Entah itu di feed, di story Instagram, di snap WA, story Facebook. Gitu. Nah, yang pertama ini yang biasanya sering banget digunakan, termasuk di toko-toko offline, toko-toko fisik. Ini adalah strategi coret harga. Jujur, kalau strategi coret harga ini sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat menipu, sangat-sangat efektif. Karena banyak orang yang secara nggak sadar nganggep wah ini diskonnya gede banget. Padahal kan sebenarnya enggak. Misal nih ada harga barang kita mau jual barang harga 100.000. Nah, dengan coret harga ini bukan nggak lantas kita mencoret angka 100.000 itu terus kita ganti misal 80 atau 50, jadi kita menjualnya cuma 50.000 gitu, enggak. Bisa sih kayak gitu, cuman biasanya strategi coret harga ini dinaikkan dulu harganya baru dicoret. Nah, misal kalau harga barang yang kita jual ini 100.000, kita naikkan dulu harganya misal 150.000 atau 200.000. Nah, terus kita coret angka itu 150 atau 200.000 itu, terus di bawahnya itu harga 100.000, harga sesungguhnya. Nah, meskipun sebenarnya kita jualnya di dua gambar ini, yang satu harganya cuma satu harga gini tanpa coret, yang kedua ini harganya dinaikkan dulu baru dicoret, ini memberikan efek yang beda. Kalau teman-teman lihat pun pasti lebih tertarik gambar yang ada coretan harganya, karena terkesan murah. Karena cara nggak sadar mereka mau merasa kalau barang yang mahal ini kan bisa harganya jadi murah, jadi mereka lebih tertarik membeli seperti itu, meskipun sebenarnya itu nggak diskon, cuman dicoret doang harganya, dinaikkan dulu baru dicoret seperti itu. Ini kalau promosi yang kedua ini call to dengan now or never, sekarang atau tidak sama sekali. Jadi teman-teman di sini memberikan batas waktu. Misal nih, diskon 50% hanya sampai jam 17.00. Jadi calon pembeli itu langsung ingin buru-buru untuk membeli. Karena setelah jam 5 diskon yang kita tawarkan ini hangus, gak ada diskon lagi. Seperti itu.
Lalu yang ketiga ada yang namanya limited. Keterbatasan, bisa waktu, jumlah kursi, jumlah barang. Nah, kalau waktu mirip yang di atas tadi. Barang ini sudah terjual 80 unit. Padahal kami hanya produksi 100 unit di setiap serinya. Nah, berarti di situ kan eh, produksinya 100 unit setiap hari. Sudah terjual 80, berarti tinggal 20. Jadi kan menandakan kalau produknya ini laris banget sampai-sampai sehari cuman produksi 100 tapi kok udah 80 unit kejual. Seperti itu. Nah, lalu yang terakhir ini garansi. Kita di gambar yang kita sebar, kita share ini kita berikan, misal kita bisa memberikan garansi, kemudian sampai tanggal 5 kami beri garansi selamanya. Nah, jadi macam-macam CTA ini, macam-macam call to action ini sebenarnya kebanyakan ini lebih ke apa ya? Lebih ke limited sih, keterbatasan, cuman beda ditawarkan. Kemudian sampai tanggal 5 kami beri garansi selamanya. Jadi kalau setelah tanggal 5 kan nggak dapat garansi. Jadi orang-orang kan berlomba-lomba sebelum tanggal 5 itu untuk membeli produk yang kita tawarkan. Nah, jadi ini masuk juga bisa masuk ke limit. Sudah selesai ini paparan dari saya. Mungkin ini enaknya langsung ke tanya jawab aja ya. Baik, luar biasa sekali ya teman-teman untuk materi pada malam hari ini. Sedikit mereview, mungkin tadi ada beberapa teman yang telat masuk di Zoom ya, sedikit mereview. Jadi di bagian copywriting ini ada 3 bagian utama. Yang pertama headline, konten, dan call to action. Untuk headline-nya sendiri terbagi menjadi bermacam-macam. Ada selective headline, curiosity, gimmick headline, question, comment, climb, dan UNI headline. Dan ada satu lagi teaser headline gitu. Terus untuk kontennya sendiri, jadi untuk konten itu ada rumusnya. Rumusnya adalah AIDCA. Betul ya, Mas Gilang ya? Ya, AIDCA, AIDCA. Ya, AIDCA itu antara lain ada attention, interest, desire, conviction, dan action. Dan kemudian yang bagian paling penting ini adalah call to action. Bagaimana kita sebagai penulis caption dapat menghasilkan lead atau chat masuk dari caption yang kita buat, begitu ya. Dan yang paling penting untuk dari call to action sendiri tidak boleh bertele-tele, jadi harus singkat, padat, dan jelas, begitu. Untuk selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan langsung saja open mic atau dapat ditulis di kolom komentar. Silahkan teman-teman yang ingin menanyakan bisa langsung open mic ya. Mungkin Mas Dimas ingin bertanya? Oh, tidak jadi. Jadi ya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung tulis di kolom komentar atau bisa open mic. Oke, kita tunggu. Mungkin masih ada yang kurang jelas dengan pemaparan yang saya jelaskan tadi, bisa juga kok ditanyakan. Saya jelaskan. Ya. Maaf baru bisa masuk. Oke, tidak apa-apa Mas Dimas, tidak. Silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung ditanyakan mumpung ada suhunya di sini, suhu teknik copywriting. Ada Mas Gilang Aryo dari tim dosen jualan. Oke. Saya tertarik nih Mas yang tentang claim headline nih Mas. Tadi kan dijelasin kalau
klaim headline itu bagaimana kita mengklaim produk kita sebagai sesuatu yang termurah mungkin ya, atau terlaris gitu. Nah, sebenarnya ini sah-sah aja atau gimana sih, Mas? Maksudnya atau di dunia marketing tuh memang seperti itu atau bagaimana? Yang klaim headline ya saya bukakan dulu ya. Nah, klaim headline ini sebenarnya dunia yang jenis headline yang udah lumrah sih di dunia marketing. Gak cuma di digital marketing doang, gak cuma di jualan online doang. Karena di mana di toko-toko fisik juga sering banget yang menggunakan klaim headline. Misalnya nih, yang paling sering saya temui itu warung-warung mie ayam bakso. Misalnya uh, harga kaki lima, rasa bintang 5. Itu kan klaim headline kan. Nah, harga kaki lima itu mungkin sesuatu yang bukan klaim lagi sih, emang kenyataannya seperti itu. Tapi kan rasa bintang 5 kan sebenarnya belum tentu rasanya itu bintang 5. Bintang 5 di sini yang masuk kan seperti hotel bintang 5, hotel yang mewah, bagus seperti itu. Jadi dengan menggunakan harga bintang 5 itu ya masuk kalau kita jual ini rasanya rasa yang sangat sangat enak, rasanya setara dengan masakan hotel bintang 5 seperti itu. Jadi ini strategi yang udah lumrah digunakan. Oke. Kalau gimana cara kita mengambil sudut pandang yang berbeda agar jatuhnya nggak sama sama misal komputer lain, karena headline harga kaki lima rasa bintang 5 ini gunakan seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Vivo aja. Wih, ada Vivo aja. Tanya dong bagaimana cara menuliskan semua yang ada di otak kita ke copywriting. Nah, gimana nih Mas Gilang? Biasanya kan kita tuh punya apa ya, kayak bayangan-bayangan dan penuh ada di otak. Nah, gimana sih cara menuliskannya di copywriting itu sendiri? Oke, jadi ini pertanyaan kayak gini ini emang saya pun juga ngalami. Kadang ada banyak ide bikin copywriting, cuman bingung menuliskannya gimana. Kadang juga nggak ada ide sama sekali, jadi bingung mau nulis apa. Biasanya saya kalau mau nulis copywriting, kalau sedang dalam tahap bingung itu, saya riset. Saya baca-baca copywriting, kompetitor, segala macam, seperti itu. Jadi misal nih, uh, saya lihat dulu copywriting kompetitor, terus saya susun, saya tulis ulang, terus saya bedah. Oh, ini bagian ini headline, oh ini kontennya, oh ini yang A, ini yang B, ini yang B, ini yang C, ini yang A, seperti itu. Nah, terus ide-ide yang kita punya itu kita sesuaikan dengan dengan apa ya, dengan struktur struktur copywriting yang kompetitor. Tapi tentu saja strukturnya doang yang sama, ya isinya tentu beda ya, karena kalau sama kan sama cerita paste, sama cerita tentang lain seperti itu. Biasanya saya baca karena kalau saya nggak baca, saya nggak bakal dapat apa ya, nggak dapat insight, nggak dapat wawasan. Nah, biasanya Oke. kalau idenya banyak Ya. itu saya tulis dulu semuanya, yang kira-kira fungsi atau tulisan dan fungsinya mirip itu saya pecah. Jadi oh yang ini pakai sekarang, yang B pakai untuk konten yang selanjutnya, seperti itu. Jadi nggak melulu itu yang banyak itu dijadikan satu caption, satu copywriting seperti itu. Jadi tulis saja dulu, nanti nanti disusun 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 mana yang bagus, seperti itu. Itu tadi apa, riset 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 caption ke kompetitor, seperti itu. Sudah jelas buat Vivo aja. Baik, jadi memang perlu riset juga ya, Kak Gilang ya. Apakah menjawab, Kak Vivo aja? Semoga menjawab ya. Di sini ada pertanyaan lagi dari Kak Pita. Izin bertanya, Kak,
gimana membuat copywriting biar pembaca langsung tertarik. Misal nih jualan alat elektronik itu gimana ya biar pembaca langsung berhenti untuk membaca dan tertarik. Nah, gimana Kak ini untuk kasus alat-alat elektronik nih? Biasanya kan ini ya agak susah juga ya membuat copywritingnya. Ya, oke. Jadi kalau alat elektronik ini lagi-lagi kalau copywriting itu yang harus ditonjolkan. Pertama ditonjolkan itu headline. Jadi kalau saran saya kalau mau jual alat elektronik yang ditonjolkan itu keuntungan 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 apa ya, keuntungan alat elektronik yang kita jual. Misal nih kita jual power bank. Uh, misal misalnya ya power bank 10.000 mAh bisa tahan, bisa ngecas 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 5 HP sampai penuh. Nah, seperti itu. Atau mungkin kalau kita jual jual misalnya jual TV, televisi terus kita tonjolkan misal keunggulan dari televisi yang kita jual itu soundnya mantap nih, sound mantap, terus ada garansinya, misal sound nonton nonton TV di rumah serasa nonton di bioskop, soundnya mantap, terus ntar ada misal ditambahin juga ada garansi 5 tahun, garansi 10 tahun seperti itu. Jadi kalau di toko-toko elektronik benefitnya yang ditonjolkan di headline-nya. Oke, terima kasih Kak Gilang. Terima kasih Kak Gita yang sudah bertanya. Sekarang ada Kak Dimas ini ada yang bertanya, Kak. Izin tanya, struktur cewek yang paling sering dipakai apa ya? Apa ya Kak yang sering dipakai untuk struktur cewek? Kalau untuk struktur ya seperti yang tadi saya jelaskan, biasanya itu segala jenis tulisan itu punya struktur besar itu buka isi penutup. Kalau di copywriting itu ada ya tadi ada headline, content, dan call to action. Cuma ya yang membedakan itu biasanya sering-seringnya di konten. Kalau konten tadi kan saya pakai formula AICA, attention, interest, desire, confusion, and action. Nah mungkin ada juga nih yang pakai, misal ada pakai struktur lain di kontennya, nggak pakai formula AICA, tapi pakai misal langsung tanya masalahnya apa, langsung kita berikan solusi. uh, Badan pegel-pegel, tidur tidur gak nyenyak. Nah itu kan kita langsung nohok ke masalah yang sedang dihadapi oleh calon customer kan. Nah setelah kita tonjok di masalah yang sedang dihadapi, kita langsung berikan penawaran, langsung kita berikan solusi. Solusinya pakai salep ini sekarang juga jamin tidur nyenyak, tidur pulas, gak akan kerasa pegel lagi, seperti itu. Jadi biasanya yang sering struktur yang sering beda-beda itu di kontennya. Cuma rata-rata yang dipakai memang memang yang Aicha tadi, karena panjang kan nggak panjang-panjang amat lah. Tapi juga ada yang disingkat aja ya, pakainya tadi kita tanyain, kita tahu di masalah yang dihadapi, terus kita langsung berikan solusinya, seperti itu. Sudah jelas Mas Dimas? Oke, terima kasih Kak Gilang. Terima kasih Kak Dimas untuk pertanyaannya. Semoga terjawab ya. Ini ada Kak Gita lagi bertanya nih Kak, perlu cewek yang panjang nggak sih Kak sebenarnya? Jadi ini sebenarnya nggak perlu, kadang nggak selalu perlu panjang sih. Di misalnya nih di konten feed Instagram ini, kadang kan kita sudah bikin bikin poster, bikin flyer gitu ya. Itu kan biasanya di flyer itu sudah dipaparkan keuntungan segala macam. Jadi di copywriting itu kadang nggak perlu panjang. Misalnya uh, semua yang sebenarnya bisa jadi konten itu udah masuk di layar yang kita share, masuk di gambarnya. Jadi di itu kadang bisa juga cuma headline sama call to action, seperti itu.
Oke, seperti itu ya Kak Gita. Waduh, ini pertanyaannya masih ada nih 2 lagi ya Kak nih. Nih Kak, cara memaksimalkan apakah copywriting harus sesuai dengan hashtag dan foto? Perlu nggak Oh, sih Kak? oke. Jadi sebenarnya daripada dari jawaban pertanyaan seperti ini, teman-teman harus harus gimana ya? Harus menyinkronkan, harus bikin dulu patokannya. Jadi kalau mau bikin konten promosi itu, di teman-teman bikin idenya dulu apa? Ya, nanti kan terus kita bikin materi. Jadi di gambar, di foto itu kita mau mau apakah kita mau cuma nampilin gambar doang, atau nanti di gambar itu juga ada tulisan-tulisannya. Nah, terus setelah itu copywriting-nya, copywriting dan materinya itu jangan sampai double. Misal kalau di konten udah ada ya di copywriting jangan 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 terus lagi karena akan sia-sia. Nah, kalau untuk hashtag itu bisa promosinya. Jadi kalau bikin hashtag itu pasti terakhir, bukan yang pertama. Karena kalau kita bikin hashtag yang pertama kan ya nggak cocok, nggak itu nggak kita nggak bisa bikin copywriting kalau dari hashtag. Hashtagnya itu yang mengikuti copywritingnya. Jadi memang jangan double ya Kak, kalau sudah ada di captionnya, jangan ada di posternya, gitu Nah, ya Kak jadi ya. harus di breakdown dulu mana yang masuk di foto, mana yang masuk di copywriting, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Gilang. Terima kasih Kak Aibon yang telah bertanya. Terus ada Kak Rita Faza nih Kak. Baguskah kalau cewek menarik tapi nggak ada hubungannya dengan produk yang kita tawarkan? Gimana Kak ini Kak? Iya, jelas bagus dong Kak. Soalnya kalau cewek kita menarik, cuman gak ada hubungannya dengan yang kita tawarkan, lalu apa value-nya? Misal nih, kita uh, kita jualan produk kita jualan apa ya? Jualan baju. Tapi kita di copywriting-nya itu nggak bahas sama sekali dengan baju. Nggak bahas, kita malah bahas lain hal. Nah itu tentu pembaca, calon customer akan merasa bingung, akan merasa apa ya, malah sih timbul sikap antipati. Ini niat jualan nggak sih, kok copywritingnya nggak ada hubungannya sama produk yang kita tawarkan. Copywriting ini nggak berdiri sendiri. Copywriting ini kita tulis untuk menawarkan produk yang kita tawarkan. Jadi nggak sendiri sendiri, copywritingnya sendiri, produknya sendiri, nggak bisa seperti itu. Memang harus satu kesatuan. Mega, mic-nya mati. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya lagi. Maaf Kak, mic-nya mati. Terima kasih Kak Rita Fase yang telah bertanya dan terima kasih untuk jawabannya Kak Gilang. Teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau mungkin merasa kurang jelas di bagian-bagian tertentu? Silahkan, kita masih ada 5 menit ya Kak. 5 menit untuk sesi tanya-jawab. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya, bisa di kolom chat atau langsung saja open mic juga boleh, silahkan. Kita tunggu 5 menit untuk sesi tanya jawab ini. Ya, saya mau masih saran ya buat teman-teman. Jadi kalau mau bikin copywriting yang bagus ini emang nggak bisa sekaligus. Jadi kalau kita bingung nggak bingung sih, kita harus banyak-banyak baca contoh-contoh copywriting. Nggak harus selalu baca teorinya sih. Baca teori bagus, tapi kita juga harus baca copywriting yang baca di. Jadi pertama-tama kita mungkin masih ATM, amati, tiru, modifikasi. Tapi nanti lama kelamaan kalau udah biasa nulis copywriting, udah nggak perlu lagi yang namanya ATM. Jadi kita udah paham gimana sih cara bikin copywriting yang baik, karena kita nggak bisa nulis kalau kita nggak. Itu ya memang harus
Baik. Baik, teman-teman, silakan yang ingin ditanyakan atau ingin menanggapi di bagian mana yang ingin dijelaskan lagi. Tadi ada yang bertanya ya dari Kak iPhone. Oh iya. Mending mana copywriting lewat foto atau ditulis di caption? Sebenarnya bukan lebih penting mana sih. Sebenarnya tinggal cara kita aja. Ini bisa dijadikan variasi. Karena misal kalau kita udah nampilin apa ya benefit produk kita di foto terus-terusan, itu biasanya audiens calon pembeli itu bosan. Oh, konten promosinya gini-gini doang. Nah, sekali diubah, misal cuma gambar, misalnya kita jualan sepatu, cuma sepatu doang nih yang di fotonya, di gambarnya. Terus benefit segala macamnya kita taruh di caption seperti itu. Jadi lebih penting mana ini sebenarnya sama-sama penting. Tinggal cara kita untuk gimana ya, untuk menjaga audiens agar tidak bosan. Jadi ya kadang kita tonjolin di fotonya, kadang kita tonjolin di captionnya seperti itu. Baik, seperti itu ya Kak iPhone. Semoga menjawab dari pertanyaannya. Terima kasih Kak Gilang untuk jawabannya. Oke, teman-teman, masih kita tunggu 3 menit lagi. Apabila ada pertanyaan yang masih kurang jelas, silahkan chat di kolom komentar atau langsung open mic juga boleh. Silahkan. Oke, ada pertanyaan dari Kak Vivo Dari aja. Kak Vivo aja ya. Apakah judul boleh berupa kalimat pertanyaan? Boleh Oh, nggak sih Kak? tentu boleh. Karena di jenis-jenis headline tadi ada yang namanya sebentar, question headline. Headline yang memang bentuknya pertanyaan. Ini bisa baca. Sudahkah Anda bersedekah hari ini? Sudah cek Tokopedia belum? Nah, itu kan pertanyaan kan. Jadi jawabannya boleh, boleh banget. Karena biasanya dengan pertanyaan ini secara tak sadar pembaca audiens itu akan menjawab dalam hati seperti itu. Oke. Lanjut pertanyaan dari Kak Dimas. Apakah slide-nya boleh di-share? Tentu saja ini slide-nya akan di-share ya untuk tim reseller, agen, dan distributor akan kami share di grup ya, di grup yang biasanya kita berinteraksi di sana, dan tentunya rekaman ini juga akan kami share di YouTube Kampus Dosen Jualan TV. Jadi apabila teman-teman yang tadi telat mengikuti live ini bisa juga menonton di KDJ TV dan kita akan share di sana materinya, kita akan share juga untuk slide-nya di grup reseller seperti itu. Oke, berhubung waktu telah menunjukkan pukul 8:35, untuk sesi tanya jawab ini saya akhiri ya teman-teman. Terima kasih sekali untuk partisipasinya, sudah mengikuti dari awal sampai akhir acara. Semoga materi-materi yang dipaparkan oleh Kak Gilang dapat bermanfaat, dapat memberi keberkahan untuk kita semuanya. Saya selaku moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di minggu depan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.